warahmatullahi wabarakatuh. Ambilkan yang kecil itu, nggak cukup, lupa ya, lem tidak. Pak De, sorry Pak De, ke Pak De, biar nggak dingin Pak De. Sini juga Pak De, awas sini Pak De. Ini. Yang seperti bawah memegang kekeluargaan dan juga kedaulatan syafaatnya. Waalaikumsalam. Aduh. Mau beri gesek. Mulai malah kita awali dengan baca surat Al-Fatihah. Terakhir kesinian sedikit lagi. Pertama pada saudara kita di Indonesia pada sahabat yang ditunjuk Allah SWT dan pelaku malam, mudah-mudahan sudah khotimah diterima amal ibadahnya dan yang dan kesempatan yang terbaik sisi Allah Ta'ala dan yang amin amin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Al-ayat sadaqallahul azim. Amma ba'd. Bapak-bapak sekalian yang mudah-mudahan senantiasa
diberikan keberkahan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di kesempatan hari ini kita oleh Allah diberikan nikmat sehingga kita bisa hadir di majelis ini dalam rangka kita silaturahim, sekaligus sedikit kita mengkaji beberapa ayat Allah. Semoga hadirnya kita di tempat ini menjadi bagian tambahan ilmu bagi kita, tambahan amal bagi kita, dan mudah-mudahan memberikan barokah manfaat bagi umur kita. Dan semoga aktivitas kita pada kesempatan hari ini bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga kita untuk tetap istiqomah di dalam rangka menjalankan segala ketetapan Allah bagi kita, dan kita berharap mudah-mudahan Allah kumpulkan kelak sebagaimana kita berkumpul di dunia. Tentu harapan kita mudah-mudahan Allah kumpulkan di dalam surganya. Amin amin ya rabbal alamin. Insyaallah saat ini banyak sekali hal-hal yang bagi kita mungkin peristiwa kejadian yang menimpa kita, silih bergantinya hari juga. Sebagian saudara-saudara kita yang dulu mungkin kita thalabul ilm begini, Pak Jarot, saat ini beliau sudah tidak disibukkan lagi dengan aktivitas keduniaan. Beliau sudah bisa jadi tenang, tinggal menikmati hasil jerih payah beliau ketika masih hidup di dunia. Kita yang hidup ini, kalau beliau itu diwafatkan dalam kondisi beliau sedang sakit, ya semoga itu menjadi bagian dari yang disampaikan oleh junjungan kita baginda Rasulullah, bahwasanya syahid itu ada mandikan, kemudian dikafani, disolati maupun dikuburkan. Ada syahid fid dunya. Syahid fid dunya ini dia mati syahid, tapi dia tidak mendapatkan nilai pahala di akhirat. Siapa mereka? Mereka itu yang Allah wafatkan dalam keadaan berperang, membela kaum muslimin atau berperang melawan orang-orang kafir. Tapi mereka tujuannya bukan untuk meninggikan kalimat Allah. Tapi mereka berperang karena ingin mencari popularitas, agar mereka dikenal masyarakat, agar mereka bisa mendapatkan bagian dari harta rampasan perang kalau dulu. Namanya. Maka yang mereka dapat, ya mereka dikatakan syahid di dunia, tapi di akhirat tidak. Maka mereka dirawat seperti perawatannya orang yang syahid. Mereka tidak dimandikan, tidak dikafani, bahkan boleh tidak disolati. Jadi orang yang syahid di dunia itu, mereka boleh tidak dimandikan, boleh tidak disolati, tidak dikafani. Karena apa? Karena syahidnya tadi. Maka
Itu bentuk penghargaan dari Allah. Ada yang syahid fid dunya wal akhirah. Syahid fid dunya wal akhirah berarti mereka mendapatkan perlakuan syahid di dunia, dan di akhirat dia mendapatkan nilai bagian pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, siapa mereka? Mereka yang berperang di jalan Allah untuk meninggikan kalimat Allah, melawan orang-orang kafir. Saat ini banyak saudara-saudara kita yang syahid di dunia wal akhirah. Contohnya siapa? Orang-orang yang saat ini saudara-saudara kita di Gaza. Di Gaza. Dalam kondisi perang, mereka itu kadang-kadang tidak menyadari setiap saat ancaman terhadap jiwa mereka ada. Ketika misalkan ada nuklir jatuh, kemudian mereka juga ikut terbunuh. Itu bagian dari syahid fid dunya. Karena yang mereka lawan adalah orang-orang kafir. Mati di jalan Allah. Maka pahala mereka ya penghargaan Allah di dunia mereka tidak dimandikan. Karena mereka kelak akan datang dengan luka-lukanya tadi. Darah yang membasahi mereka itu akan Allah hadirkan dengan darahnya. Tapi bau darahnya adalah bau minyak kasturi. Nah, itu luar biasa pahala syahid terhadap orang-orang yang meninggal. Dan bahkan di dalam Al-Quran itu di dalam surat di dalam Al-Quran di dalam surat Al-Imran ayat 169 sampai ayat 171 Allah nyatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa la tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata. Apakah kalian mengira orang-orang yang terbunuh di jalan Allah itu mati? Jadi, apakah kalian menyangka bahwa mereka yang kemudian berperang di jalan Allah dia terbunuh, kalian anggap mati? Bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Ketahui bahwa sesungguhnya mereka itu tidak mati. Mereka itu hidup di sisi Tuhan mereka dengan diberikan rezeki yang cukup. Dengan limpahan rezeki yang cukup. Sebagian kita kan kadang ketika melihat bagaimana saudara-saudara bom jatuh, kemudian yang terlontar ke atas itu bukan bangunan, tapi bagian dari anggota tubuh saudara-saudara kita. Kadang nangis kita, tapi sebenarnya justru mereka itu, kalau di dalam ayat ini, farihina bima atahumullah min fadli. Mereka bergembira. Saat ini mereka sudah bergembira dengan apa yang Allah akan berikan kepada mereka dari keutamaan yang diberikan kepada orang-orang yang mati syahid. Saat ini mereka bergembira dengan meninggalkan kita yang saat ini masih belum tahu wujud akhir penghujung kehidupan kita di dunia. Jadi, bahwa kita yakin betul apa yang Allah sampaikan di dalam ayat ini, bahwa sesungguhnya orang-orang yang syahid di jalan Allah itu mereka tidak mati. Mereka hidup di alam gaib. Di sana mereka sedang menikmati, sedang bergembira karena kesyahidan mereka. Dan kelak ketika mereka ada yang namanya yaumul hisab, di kubur mereka tidak akan diganggu sama sekali. Tidak akan diganggu, tidak ada pertanyaan bagi mereka. Kan luar biasa. Siksa kubur nggak ada bagi mereka, bebas. Di mana kita kelak dikumpulkan menunggu yang namanya yaumul hisab itu, kita ini sedang di bawah tekanan ketakutan, dan itu cukup lama.
ketika di padang mahsyar kemudian kita menunggu apa? Hisab itu. Bukan hanya hitungan 1 tahun kita berdiri. Bukan hanya hitungan seumur hidup kita 70 tahun, bukan. Kita berdiri 1 hari saja sudah nggak mungkin kuat gitu loh. Nah di situ kita dipaksa kuat. Gitu. Kita berdiri menunggu hari penghisapan itu 50.000 tahun. 50.000 tahun kita ini ditimpa kecemasan yang luar biasa. Nasib kita seperti apa? Kondisi kita ini akan seperti apa? Di situ ditentukan. Kalau kita menunggu sesuatu yang menggembirakan, mungkin kita ingin cepat-cepat. Gitu. Di situ juga ingin cepat-cepat agar kita cepat-cepat tahu. Gitu. Kita ini masuk golongan yang selamat ataukah yang celaka. Gitu. Sehingga orang-orang yang syahid ini kemudian dibebaskan dari itu. Tanpa rasa takut, mereka dibebaskan dari cengkraman yang menakutkan saat itu. Kondisi-kondisi seperti itu. Mereka di alam kubur bebas. Nah ini luar biasa orang yang mati syahid itu. Mereka juga akan menjadi garansi keluarganya. Coba. Jadi keluarga-keluarganya itu yang kemudian sudah tercatat, mereka akan ya itu dengan apa? Dengan pahala syahid mereka itu. Bagaimana kalau satu keluarga semuanya syahid itu? Harus menggaransi siapa lagi coba? Nah, makanya kan luar biasanya mereka orang-orang yang syahid. Nah, orang yang syahid di dunia itu ada juga di akhirat itu adalah juga. Jadi di dunia dirawat seperti biasa, tapi di akhirat dia mendapatkan pahala syahid. Seperti pahala syahid. Nah, itu ada 5 di dalam hadis itu. Nah, di dalam hadis itu disebutkan bainama rajulun yamshi bi tariqin wajada husna syauqi ala tariq bi akhrahu fasyakarahu Allahu lahu fagharafa lahu wa qala asy-syuhada khamsatan al-mat'un wal mabtun wal ghariq wa sahibul hadm wasyahidu fi sabilillah azza wajalla. Jadi saya kurang lebih gitu. Ketika seorang laki-laki berjalan di sebuah jalan, kemudian dia mendapatkan ranting berduri di tengah jalan, lalu dia kemudian menyingkirkan, maka Allah akan memuji dan mengampuni dosanya. Beliau kemudian melanjutkan ini. Syuhada itu ada 5 orang. Jadi orang-orang yang mati syahid itu ada 5 orang. Ini maksudnya syahid kalau kemudian kita sebutkan syahid secara umum, berarti mereka yang terbunuh melawan orang-orang kafir tapi di akhirat. Nah, tapi di dunia dia terbunuh, kemudian di akhirat dia mendapatkan pahala syuhada juga. Di dunia ini buktinya apa? Mereka itu tidak dimandikan, tidak dikafani, boleh tidak disolatkan. Yang pertama adalah al-mat'un. Al-mat'un itu mereka yang mati karena wabah ta'un. Jadi saudara kita yang kemarin saat COVID nih, corona nih. Jadi mereka itu adalah syuhada. Syuhada. Tapi kenapa kemudian mereka dirawat? Ya karena memang syahidnya bukan di dunia, tapi mereka mendapatkan pahala syahid di akhirat. Maka keluarga yang kemudian ada keluarganya yang kena corona kemudian meninggal, berbahagia. Siapa tahu itu menjadi bagian sebab kelak Allah akan mengangkat keluarganya ya karena pahala syahidnya tadi. Nah, jadi orang yang kena penyakit taun, kalau kita ini ya corona itu, COVID. Yang kedua adalah al-mabtun. Al-mabtun itu orang yang kemudian mati karena sakit perut. Orang yang sakit perut. Ini berarti kan bisa jadi ada yang meninggal karena memang yang angin duduk ya
Ada yang sakit perut, karena sakit perut itu apa? Ya bisa jadi melahirkan gitu. Melahirkan ya. Sakit perut. Jadi yang meninggal karena sakit. Sakit perut. Kemudian yang ketiga adalah al-gharik. Al-gharik. Al-gharik itu orang yang mati karena tenggelam. Karena tenggelam. Ya, di sini pemaknaannya berarti kan mereka yang kemudian bisa jadi berlayar, kemudian ya tidak bisa selamat ketika karam atau macam-macam. Kemudian sahibul hadam. Sahibul hadam itu mereka yang tertimpa bangunan yang roboh. Bangunan yang roboh. Atau bisa jadi ini ketika diambil anunya ya bagaimana dengan Afan, siapa namanya? Afan ojol yang dilindas itu. Afan Kurniawan. Ya, mudah-mudahan itu bagian dari, karena kan ini kan bukan hanya bangunan roboh kan, ya semua yang menjatuhi kemudian dia mati gara-gara karena ya, dalam rangka apa ya, karena memang apa, pokoknya selama dia tidak bermaksiat gitu. Itu intinya. Nah, selama tidak bermaksiat kemudian tertimpa bangunan, ya bisa jadi ini kan bagian dari apa ya, haruskah gedung, ya ndak harus gedung. Bagaimana kalau seandainya kejatuhan bom kemudian itu berlipat-lipat itu. Syahidnya karena apa? Syahidnya di medan perang kayak di Gaza itu. Tertimpa bangunan lagi meninggal, itu luar biasa. Jadi ya kadang kita kan menyayangkan mereka, tapi sebenarnya yang perlu dikhawatiri adalah diri kita sebenarnya. Kita penghujung kita kan belum tahu kan. Nggih, belum tahu akhir penghujung kita. Kemudian yang kelima itu syahid di jalan Allah Azza wa Jalla. Berarti ini bisa jadi syahid di akhirat itu apa bentuknya? Jenengan silakan saat duduk begini. Ini kan kita ini apa? Sedang talabul ilm jalan Allah. Allah cabut kita. Makanya ini bagian dari ya syahid di akhirat. Di dunia ya tetap dirawat. Jadi ada orang yang kemudian ngajar, tengah ngajarnya kemudian ada orang yang bekerja menghidupi keluarganya meninggal. Itu syahid di akhirat. Jadi maknanya ini syahid di jalan Allah itu berarti di luar perang. Di luar perang. Kalau yang di dalam perang itu syahid, yang itu dunia akhirat gitu. Dunia akhirat. Ada yang syahid di akhirat. Nah, jadi pahala mereka itu sudah Allah gambarkan. Jadi Allah langsung mempersaksikan Allah dan Rasulnya. Dikatakan apa? Bahwa mereka itu nggak ada balasan yang paling layak bagi mereka kecuali surga. Kecuali surga. Asalkan mereka itu orang-orang yang memang betul-betul berada di atas jalan kebenaran. Nah, ini menyinggung sedikit karena fakta kita saat ini kan terkait dengan itu. Jadi banyak kejadian yang menimpa kita. Baik, nah, sedikit saat ini saya ingin mengutipkan nasihat dari Rasulullah untuk kita. Karena kita ini tentu menginginkan keselamatan dalam kehidupan dunia kita. Ini nasihat ini sebenarnya banyak bersinggungan dengan para pemuda. Tapi tidak salah gitu. Kalau kita pun ini kemudian juga mengambil bagian. Nah, karena tidak harus pemuda ternyata ini. Ada 4 nasihat dari Rasulullah agar kemudian kita ini bisa menjalani kehidupan ini tetap di jalan yang benar dan bisa menyelamatkan dunia dan akhirat kita. Yang pertama adalah kita harus pandai-pandai mencari teman. Pandai-pandai kita mencari lingkungan pergaulan kita. Kenapa? Ya, karena pengaruh teman, pengaruh sahabat, pengaruh tempat bergaul itu luar biasa. Akan sangat berbahaya
Kalau kemudian kita ini bergaul, memilih teman, bersahabat dengan orang yang kemudian jauh dari Allah. Karena pengaruhnya luar biasa, apalagi para pemuda. Makanya Allah kemudian menyatakan di dalam surat Al-Furqan. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya wailata, kecelakaan besarlah bagiku. Laitani lam attakhid fulanan khalila. Apa alasannya? Sekiranya aku dulu tidak menjadikan si fulan itu menjadi teman karibku. Jadi penyesalan yang ya di akhirat. Seandainya aku dulu nggak nuruti dia, mungkin aku selamat saat ini. Nah itu kan sudah nggak berguna, nggak berguna. Jadi ini penyesalan seseorang karena dia sudah memilih teman. Nah teman di sini apa? Teman karib yang dimaksud di sini si fulan di sini ini bukan hanya setan, tapi orang yang bisa jadi mereka adalah berwujud manusia, tapi mereka kemudian mengajak-ngajak kepada jalan yang tidak benar. Akhirnya kita ikut ajakan dia, mengikuti dia, kemudian kelak ketika kita ketemu di akhirat, gara-gara kamu. Karena saya ikut dia, nanti dia akan menyangkal juga. Lalu apa kamu ikut aku? Itu urusanmu sendiri. Kamu diajak, mau juga kok. Makanya bersyukur kalau kemudian kita ini dikelilingi oleh orang-orang yang senantiasa mengajak kita pada kebenaran. Bersyukur kalau kita kemudian punya teman kerabat yang bisa mengingatkan kita ketika kita berada di jalan yang salah. Maka ketika ketemu orang itu, pegang erat, jangan sampai dia lepas dari kita. Karena apa? Luar biasa pengaruhnya, teman. Makanya kemudian Rasulullah kan mengibaratkan dalam hadis itu. Perumpamaan seseorang yang berteman dengan teman yang baik itu seperti halnya pembawa minyak wangi. Sedangkan berteman dengan teman yang buruk itu seperti halnya pandai besi. Kita bertetangga dengan pandai besi. Kalau kita berteman dengan pembawa minyak wangi, apa yang kita dapat? Nah, minimal bau harum kita dapat. Kalaupun kita tidak mampu membelinya, maka setidaknya bau harumnya itu akan sampai ke kita. Nah, begitu teman yang baik itu mempunyai pengaruh kepada kita. Dan dengan senang dengan orang yang berinteraksi dengan orang yang sering ngajak ke pengajian. Orang yang sering ngajak, ayo kita coba berusaha untuk baca Al-Quran. Nah, saling berlomba fastabiqul khairat. Coba. Nah, berapa juz sudah? Nah, itu luar biasa kalau diskusinya begitu. Semangat untuk meraih pahala itu masalahnya. Nah, coba kalau ketemunya sama kita orang-orang yang selalu pikirannya dunia. Pasti yang dibicarakan yang ditanya itu pasti urusan dunia. Itu. Pasti yang ditanyakan bisnis. Ketemu bisnis, sana ya bisnis. Yang dibicarakan pasti selalu ujung-ujungnya dunia. Makanya kan kita ini kemudian Rasulullah mengatakan kan, kalau engkau ingin melihat bagaimana akhlaknya seseorang itu, lihat gitu, dengan siapa dia bergaul. Itu sudah cukup itu membuktikan. Ya, jadi kalau pergaulannya, lingkungan pergaulannya ini, berarti ya begitulah dia kira-kira. Kebiasaannya ini, begitulah kira-kira dia. Gitu. Maka syukur itu. Kalau kita ini kemudian selalu bisa ada waktu, kesempatan, punya waktu yang cukup untuk memakmurkan majelis-majelis ilmu, memakmurkan rumah-rumah Allah. Setiap 5 waktu kita aktif. Itu luar biasa. Jangan dianggap itu hal yang sepele. Orang lain belum tentu bisa masalahnya. Karena bisa jadi orang lain berpikir untuk masalah dunianya, ya kita fokus untuk urusan akhirat.
Tapi selalu kita ini mengupayakan yang lebih baik. Nah, itulah yang diminta kan, bahwa hari ini harus kita upayakan lebih baik daripada kemarin. Esok harus lebih baik daripada sekarang. Apapun itu, kita upayakan begitu. Jangan kemudian mundur ke belakang. Jangan. Makanya Imam Ghazali itu mengatakan, ketika engkau mau memilih teman, maka pilih teman itu dengan 5 kriteria. Jadi teman yang baik itu adalah 5 kriteria. 1, berakal. Artinya ya bukan otot yang didahulukan. Kan ada orang sekarang ini, wes, ayo habisi. Ada begitu, akal yang dipakai duluan. Berakal. Nah, kemudian yang kedua, kata dia memiliki akhlak yang baik. Akhlak yang baik yang dijadikan sebagai teman. Kemudian dia tidak fasik. Fasik itu apa? Orang yang suka melanggar ketentuan Allah. Orang yang suka berbuat sesuatu yang menyebabkan kita bermaksiat kepada Allah. Itu fasik namanya. Nah, kalau kita berteman dengan dia, bisa jadi itu loh. Apa yang disampaikan di hadis Nabi itu. Bahwa bisa jadi Allah itu akan mengazab seseorang atau suatu kaum itu bukan karena apa? Karena diamnya kita. Diamnya kita terhadap kemaksiatan. Kemudian yang berikutnya itu adalah bukan pelaku bid'ah. Bid'ah ini di sini orang yang suka mencari hal-hal yang kemudian itu bisa jadi menjerumuskan dia pada kemaksiatan kepada Allah. Nah, dan yang terakhir kata Imam Ghazali itu adalah orang yang selalu berambisi untuk dunia. Jangan dijadikan teman. Karena apa? Ya kepentingan dia berteman dengan kita karena ada manfaat dunia. Jadi kalau sudah tidak ada manfaatnya, sudah ditinggal. Maka orang yang teman yang baik itu bukan teman yang selalu mengiyakan kita, bukan. Tapi ketika dia mau bersedia, siap menanggung konsekuensi sekalipun kita mungkin nggak disukai gitu loh. Tapi mengingatkan kita itu luar biasa. Kan sekarang kan kita kadang berteman karena apa? Karena kita ya selalu cocok dengan dia karena dia mendukung kita. Nah, salah didukung itu kan namanya menjerumuskan. Ya sama dengan kita ini cinta kepada keluarga kita. Mungkinkah kita kemudian membiarkan keluarga kita yang kita sayangi ini, dia kemudian melakukan hal-hal yang menjerumuskan dia pada kehancuran? Kan nggak mungkin. Kadang kita harus mengingatkan karena sayang kita masalahnya. Itu yang pertama. Harus pandai-pandai kita ini mencari teman bergaul, teman bersahabat. Harus pandai mencari teman baik. Karena bahaya kalau kita ini kemudian bersahabat, berkumpul dengan ya tadi pasti yang dibicarakan. Coba kalau kemudian kita datang ke suatu tempat, di situ ngobrol urusan-urusan yang kemudian gosipi orang. Saudara kita selalu, ayo taklim ke sana. Coba apa yang kita dapat? Sama ngajaknya saja sudah berpahala. Datangnya kita berpahala lagi. Jadi kan pahalanya insya Allah berlipat-lipat. Nah itu enaknya teman yang baik. Setiap segala sesuatu nanti menjadi yang bisa menjadikan kita ini mudah tertunjuki pada jalan kebaikan. Kemudian yang kedua, jalan keselamatan yang disampaikan Nabi ini, perbagus akhlak kita terhadap manusia. Karena apa? Akhlak itu cerminan keagamaan kita. Agama seseorang itu cerminan hasilnya adalah akhlak. Ibadah buahnya itu adalah akhlak. Seseorang yang ibadahnya baik pasti akhlaknya baik. Ibadahnya bagus, akhlaknya jelek berarti dia hanya penampakannya saja. Karena apa? Karena sholat saja misalkan. Sholat.
Innas salata tanha anil fahsya'i wal. Berarti kan harusnya itu. Ketika kita sholat itu mestinya harus mampu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Berarti kalau kemudian kita sholat, di sisi lain kita masih melakukan kemaksiatan, berarti sholat kita masih belum sempurna. Perlu kita sempurnakan lagi. Mungkin hal-hal yang itu tadi. Efeknya. Jadi akhlak itu adalah buah. Buah dari ibadah. Hasil dari pemahaman kita terhadap agama ini. Buah di dalam menjalankan kegiatan ibadah kita kepada Allah. Buahnya adalah akhlak tadi. Makanya kemudian kan dari sahabat Abdullah bin Umar itu ketika Mu'ad bin Jabal itu tengah di dalam perjalanan kemudian Rasulullah mengatakan begini. Mu'ad bin Jabal ini, wahai Rasulullah, berilah aku nasihat. Maka Rasulullah menjawab, sembahlah Allah, jangan jangan engkau mempersekutukan dia dengan sesuatu apapun. Kemudian sahabat Mu'ad bin Jabal kemudian bertanya lagi, kalau begitu ya Rasulullah, tambahkan lagi nasihatnya. Jadi kalau engkau meminta sesuatu, perbaguslah. Jadi kalau kita misalkan butuh sesuatu, ya minta dengan cara yang baik. Nah, itu kan berarti sudah menyangkut akhlak. Kemudian tambahkan lagi ya Rasulullah, istiqomahlah. Istiqomahlah kamu di dalam hal-hal yang bisa engkau lakukan. Dan itu membawa kebaikan bagimu. Kemudian hendaknya kamu membaguskan akhlak. Nah ini yang ditekankan Nabi kepada sahabat Mu'ad bin Jabal. Jadi karena apa? Ya tadi. Ketika kita melakukan aktivitas apapun, kalau kemudian seseorang itu memiliki akhlak yang baik, tentu kita ini, berarti kita sudah bisa nebak, berarti orang ini agamanya baik. Orang ini layak untuk dijadikan teman. Itu kalau akhlak seseorang itu baik. Dan orang itu tidak akan menaruh curiga, pasti Allah akan selalu mendoakan, pasti begitu gitu. Nah, makanya jalan keselamatan itu tadi. Tapi kalau akhlaknya buruk, ketemu saja kita gitu. Ketemu dengan dia itu karena apa? Ya takut kecipratan, kena fitnah sini, fitnah sana, kan begitu. Kemudian yang ketiga, Ustaz. Nasihat Nabi agar kita selamat itu harus mampu menjaga lisan. Kenapa? Ya karena kita ini lisan itu cerminan dari apa yang ada di dalam hati kita. Jadi kalau yang apa yang terlontar dalam lisan kita itu, ya itulah yang tergambar dalam diri kita sebenarnya. Makanya keselamatan seseorang itu bergantung pada lisannya. Nah, makanya kemudian di sini Rasulullah setelah mewasiatkan banyak hal tentang amalan-amalan yang baik kepada Mu'ad bin Jabal, kemudian Rasulullah mengatakan begini, wahai Mu'ad, maukah engkau aku tunjukkan penghimpun dari seluruh amal itu. Jadi Rasulullah mengatakan ini amal baik, ini amal baik, ini amal baik, ini banyak amal-amal yang dilakukan. Kemudian mengatakan begini, maukah engkau aku tunjukkan yang menjadi penghimpun seluruh amal-amal itu. Jadi artinya amal itu kalau dikumpulkan ini masih setara ini gitu. Jadi artinya ini luar biasa gitu. Kemudian sahabat Mu'ad bin Jabal, tentu wahai Rasulullah. Maka kemudian beliau sambil memegang lisannya ini begini. Jaga ini. Jaga lisan. Makanya kemudian Mu'ad bin Jabal mengatakan begini, wahai Nabi Allah, akankah kita itu dihukum lantaran apa yang kita ucapkan? Jadi pertanyaannya sama. Akankah kita dihukum lantaran apa yang kita ucapkan? Nah, maka Nabi kemudian mengatakan, celaka engkau.
Celaka engkau itu. Betapa banyak orang yang kemudian Allah telungkupkan wajah mereka ke dalam api neraka itu lantaran apa? Apa yang mereka ucapkan. Jadi nggak sesuatu yang diucapkan nggak lepas begitu saja. Jadi apa yang kata-kata kita mungkin bagi kita ini biasa-biasa. Ketika orang lain tersakiti oleh kata-kata kita, susah untuk kita obati. Sama halnya ketika kemudian manfaatnya luar biasa juga. Ketika yang kita sampaikan ini memberikan manfaat bagi orang lain, maka membekas kemudian itu dijalankan oleh orang lain, kita pun akan mendapatkan nilai pahala yang luar biasa. Itu lisan. Sehingga kemudian kan lisan ini betul-betul menjadi hal yang perlu untuk perhatian besar. Makanya kemudian Rasulullah akan mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir," barang siapa yang beriman kepada Allah dan akhir-akhir, falyakul khairan, katakan yang baik, au liyasmut. Kalau tidak bisa berkata-kata yang baik, lebih baik diam. Jadi itu kan jalan keselamatan. Kita kalau bisa mengatakan, mengajak orang pada kebaikan, kita kemudian mengatakan yang baik. Kalau enggak, ya diam saja. Itu sudah betul. Terakhir. Nah, jadi kalau pertama tadi, pandai-pandai memilih teman. Kemudian kita harus memperbaiki akhlak kita. Menjaga lisan, kemudian yang terakhir ini, kita harus menjaga pandangan. Menjaga pandangan kita dari hal-hal yang Allah haramkan. Terhadap yang Allah haramkan. Saat ini, jangan kemanapun, saya yakin kemanapun. Termasuk kita di rumah. Makanya kan, ada nasihat itu. Saya lupa itu. Bahwa jalan keselamatan itu satu, menjaga lisan. Kemudian yang kedua, berdiam diri di rumah. Yang ketiga, melakukan amalan-amalan sunnah. Itu dalam versi yang lain. Kenapa kok berdiam di rumah? Karena ketika keluar pasti kita ini, pangkal seluruh kejadian yang ada itu, mulanya adalah pandangan. Mulanya adalah pandangan. Jadi pandangan kita ini menjadi awal mula dari kejadian gitu loh. Makanya kemudian kan Ibnul Qayyim menyatakan begini, pandangan mata itu menjadi akar dari seluruh peristiwa yang menimpa manusia. Jadi pandangan itu. Karena apa? Karena pandangan itu akan melahirkan lintasan. Sedangkan lintasan akan melahirkan pikiran. Jadi pandangan melahirkan lintasan, lintasan akan melahirkan pikiran. Pikiran akan melahirkan syahwat. Syahwat itu akan melahirkan yang namanya kemauan. Dan kemauan itu akan kemudian menguat dan menjadi tekad membaca. Sehingga tindakan itu merupakan keniscayaan kalau sudah begitu. Kecuali ada penghalang yang menghalanginya. Itu kata-kata Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah. Jadi betul, Ustaz. Makanya kemudian kan gara-gara kita memandang, ya kita bisa jadi kalau pandangan kita ini kemudian tertuju pada sesuatu yang enggak benar, kadang ini muter mikir. Atau kalau pikiran buruk kadang-kadang, jangan-jangan. Kan dari pandangan semuanya itu. Nah, makanya kan jalan keselamatan di rumah. Tapi di rumah juga sekarang ini nggak bisa jamin 100% selamat. Ya. TV tersedia, HP di tangan. Kita bisa jadi nggak kemana-mana di rumah. Tahu informasi semuanya. Contohnya apa? Kejadian di Jakarta itu. Nggak butuh waktu lama untuk viral.
kejadian-kejadian di mana? Di Makassar ya kan, kejadian di Solo, di Surabaya, di kota kita juga di Malang. Ya Allah. Makanya kan kadang-kadang kita juga harus bijak, harus bijak. Insya Allah ini bagian dari ikhtiar agar kita ini kemudian ya namanya kita manusia, yang jelas kita tidak mungkin sempurna. Karena kita nggak mungkin sempurna, tentu banyak kesalahan yang pasti kita lakukan dan kita perbuat. Jangan perbanyak kesalahan itu dengan ya kita kemudian dengan apa ya tadi ini kita mengupayakan agar ini memperkecil ruang kemungkinan kita berbuat salah. Satu, kita berteman dengan teman orang-orang yang baik. Kita memperbaiki akhlak kita. Dengan cara apa? Kita melakukan ibadah dengan benar. Karena itu akan menghasilkan akhlak yang baik. Kemudian lisan kita betul-betul harus kita ya jaga. Kita mengatakan sesuatu, ingat konsekuensinya pasti ada. Ketika kita memuji orang, konsekuensinya masih ada. Mencela orang, konsekuensinya masih ada. Kita mengatakan apapun, konsekuensinya masih ada. Maka kalau Nabi menyarankan, katakan yang baik, yang benar. Kalau tidak, lebih baik diam. Kemudian yang terakhir kan pandangan. Karena semua itu bermula dari pandangan. Itu masalahnya. Jenengan bisa berpikiran baik karena pandangan. Makanya kan arahkan pandangan kita ini pada hal-hal yang ya diridhoi oleh Allah. Maka insya Allah ya itu akan membawa pada kita ini kebaikan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ya minimal ini menjadi pengingat bagi saya dan keluarga. Mudah-mudahan manfaat bagi kita semuanya. Oke. Enggak. Enggak. Ayo. Saya mau tanya di luar tema ini boleh? Boleh, moga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah dengar waktu ngaji, juga pernah dengar ya, bahwasanya seseorang yang membuat patung berupa ya yang bernyawa lah istilahnya patung, dan tapi di hari akhir itu nanti akan dimintai pertanggungjawaban untuk memberikan nyawa. Apa itu penjelasannya bagaimana? Dan apabila mungkin kalau foto bagaimana? Cuma foto penjelasannya bagaimana? Mungkin itu aja. Oke. Ada namanya taswir. Taswir itu melukis atau menggambar. Yang lebih lagi memahat itu. Di dalam Islam itu kan taswir itu tidak boleh. Kalau yang kemudian digambar, dilukis, bukan memfoto ya. Kalau memfoto itu tidak sama. Memfoto itu hanya memindahkan saja. Memindahkan sesuatu, dan itu tidak sama dengan hasil ini. Kalau yang dimaksud dengan yang larangan itu adalah kita ini kemudian menggambar makhluk hidup. Jadi jenengan misalkan gambar hewan yang itu kemudian nyata-nyata itu sudah kita kenal. Tapi kalau cuman sesuatu yang menyerupai itu tidak masalah. Misalkan cuman matanya tok. Ya masa mata kemudian tapi kalau itu kemudian sudah menjurus pada sesuatu yang menyerupai makhluk hidup. Ada enggak makhluk hidup mata tok? Kan enggak ada. Atau kepala tok kan enggak ada. Nah, jadi kalau yang menyerupai utuh itu dilarang.
menggambar, melukis saja dilarang. Gitu. Apalagi memahat. Lukisan. Nabi itu pernah sholat, kemudian menghadap pada gambar. Yang itu kemudian di depannya. Kemudian itu diambil oleh Nabi lalu ditaruh. Itu artinya ya Nabi tidak suka gitu. Ketika, nah ini gambar. Gambar itu bisa jadi kan bisa jadi lukisan, bisa jadi bukan. Jadi kalau di rumah misalkan kita ini ada gambar foto, kalau seandainya itu kemudian tidak menjadi sholat kita tidak ke sana, nggak ada masalah, nggak ada persoalan. Atau gambar itu hasil potretan ya, bukan hasil lukisan ya, hasil potretan itu nggak ada masalah sebenarnya. Kalau gambar itu kemudian bisa menjadikan kita ini kemudian mengingat entah orang tua kita, entah para wali biasanya ya itu kan mengingatkan tentang orang-orang yang soleh yang kemudian kita tidak ada masalah. Tapi jangan berupa dilukis. Termasuk pahatan tadi, patung. Nah, kalau patung di rumah ini kan makanya kan para malaikat itu tidak suka terhadap rumah yang di dalamnya ada ya satu gambar orang yang terbuka auratnya, kemudian ada gambar lukisan makhluk hidup, itu tidak suka. Nah, ada anjingnya termasuk di sini, patung. Jadi kalau malaikat sudah nggak mau masuk ke rumah kita, terus rahmat itu turunnya bagaimana? Karena malaikat itu kan ibaratnya seperti yang membawa rahmat bagi rumah kita, mendoakan kita. Artinya dari situ kan sudah bisa kita pahami hal-hal yang tidak boleh untuk kita lakukan. Nah, termasuk tadi itu taswir, menggambar tadi. Menggambar itu tidak boleh. Nah, bagaimana kalau yang jurusan-jurusan kan nggak harus gambar itu, bisa gambar yang lain gitu loh. Ya karena tadi itu memang ya sesuatu kadang-kadang ini bersinggungan dengan agama. Kalau agama melarang ya tinggal kita harus memilih gitu. Pekerjaan itu kita lanjutkan atau tidak. Nah, tapi kalau bisa jadi dilanjutkan tapi diarahkan pada yang lain, termasuk foto juga. Nah, memfoto. Oke, mungkin itu sekilas tentang ya. Ini fadilahnya itu sholat ini secara langsung, kayak di masjid atau di masjid sering kita ikut secara langsung, itu pahalanya lebih besar daripada ikut di sosmed atau di tempat. Padahal rumahnya sendiri dekat dengan tempat masjid atau tempat masjid. Yang jelas usaha seseorang untuk mendapatkan kebaikan itu sangat ditentukan seberapa besar pengorbanan. Jadi nilai pahala itu bergantung pada besarnya pengorbanan kita. Dan misalkan ya seseorang ya sama-sama tetangga masjid, Pak Dakir dengan saya, lebih banyak langkahnya Pak Dakir dibandingkan dengan langkah saya ke masjid. Tentu nilai pahalanya karena setiap langkah kan bernilai ibadah. Nah, itu kan karena pengorbanan beliau itu. Kalau semakin jauh orang kan semakin malas sebenarnya. Kenapa dia datang ke masjid? Dekat gitu. Nah, orang yang jauh kemudian datang, wah luar biasa itu. Kemudian kalau sama juga sebenarnya nanti kalau kemudian dia sudah dekat nggak datang, maka ini kan luar biasa sanksinya. Makanya kan
masjid itu kan dimakmurkan oleh tetangganya. Tetangganya itu 40 kanan kiri depan belakang. Bagi mereka yang sama itu, upaya kita datang ke majelis taklim dengan mendengarkan di rumah tidak sama. Jadi ketika kita hadir berarti kan ada usaha. Kita sudah meluangkan waktu, tenaga, bisa juga biaya itu. Dengan ke sana bawa apa? Bawa motor. Ya motor itu kan pakai bensin gitu. Nah, semua upaya itu semuanya Allah akan nilai gitu. Jadi semakin besar upaya usaha kita. Non sewu. Nah, Ustadz Mariono dari sana ke sini gitu. Kan dibandingkan dengan apa Pak Selamat dari sini jalan kaki, ya beda usahanya itu loh. Maka ya Allah pasti gitu loh akan memberikan balasan sebagaimana usaha yang sudah kita lakukan. Dan itu adalah keniscayaan. Jenengan coba kalau ada seseorang ya, misalkan datang nyambangi ke kita, temen lah ya, jauh itu, dia tujuannya memang ke rumahnya jenengan saja, dengan yang sudah biasa dekat. Coba bagaimana jenengan itu menghormati orang yang jauh tadi, pasti lebih gitu loh, dibandingkan dengan yang sudah dekat. Karena apa? Sudah biasa orang yang dekat, dia nggak ngobarkan apapun. Tapi kalau dia